Selamat datang di channel Kampus. Perkenalkan, nama saya Hira. Pertemuan kali ini kita akan membahas jenis distribusi frekuensi. Yang pertama kita akan bahas distribusi frekuensi kumulatif. Nah, adalah suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Nah, contohnya adalah berikut ini data usia di RT 01 Kelurahan Mustika Jaya, datanya seperti yang tertera. Ya, kemudian kita akan fokus mencari frekuensinya dan frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk tabel distributif seperti ini, ya, cara pembuatannya tidak asal ya, jadi sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kita perhatikan untuk menentukan frekuensinya ya untuk kelas yang pertama yaitu 0 sampai dengan 9 tahun. Ada berapa orang? Kita lihat 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang, berarti frekuensinya adalah 4. Ya, kemudian dari 10 sampai dengan 19 tahun ada 1, 2, 3. Ada 3, berarti frekuensinya 3. Dari kelas yang ketiga ya, yaitu 20 sampai dengan 29 tahun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Kemudian kelas selanjutnya 30 sampai dengan 39 tahun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, frekuensinya ada 8. Kemudian kelas selanjutnya 40 sampai dengan 49 tahun ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya frekuensinya. Dan yang terakhir 50 sampai dengan 59 yaitu 1, 2, 3. Ada 3. Nah, seperti ini ya untuk frekuensinya. Dan bagaimana frekuensi kumulatifnya? Frekuensi kumulatifnya kita hitung ya dari yang pertama ya. Yang pertama ini kan dia frekuensinya ada 4. Nah, dijumlahkan data yang sebelumnya. Nah, untuk yang kelas pertama ini data sebelumnya kan belum ada ya, masih 0. Jadi dia tulis frekuensi kumulatifnya padanya itu 4 ya. Nah, kemudian untuk yang kedua nih, kelas yang kedua ya. 10 sampai dengan 19 tahun. Nah, dia kan frekuensinya ada 3 ya, ada 3 orang. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya berapa? Berarti 3 ditambah data sebelumnya. Nah, data sebelumnya kan 4, berarti 3 ditambah 4, yaitu 7. Ya. Nah, frekuensi kumulatif yang selanjutnya nih, yang bawahnya sini. Nah, dia kan frekuensinya 7 ya. 7 ditambah data sebelumnya. Nah, data sebelumnya kan 3 dan 4, berarti 7 tambah 3 tambah 4, yaitu 14 gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini kan data frekuensinya ada 8. Nah, 8 ditambah data sebelumnya, berarti 8 tambah 7 tambah 3 tambah 4, hasilnya 22 ya. Selanjutnya, nah data frekuensi kumulatifnya itu yaitu kita lihat frekuensinya ada 5 ya. 5, data yang sebelumnya ada berapa? Ada 8 tambah 7 tambah 3 tambah 4, atau bisa juga 5 tambah 22 ya. Berarti hasilnya adalah 27 ya. Dan yang terakhir, nah sini ada frekuensinya 3, maka frekuensi kumulatifnya langsung saja 3 ditambah data sebelumnya atau 3 ditambah 27 yaitu 30. Nah, seperti ini untuk frekuensi kumulatif. Mudah bukan? Nah, yang kedua, distribusi frekuensi relatif. Yaitu ya perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam persen. Nah, ini contohnya ya. Ingat, kalau untuk frekuensi relatif, ada kata relatifnya itu berarti dalam bentuknya adalah persentase ya. Dan di sini dia mintanya adalah frekuensi relatif. Frekuensinya ya, berarti jumlah frekuensinya yaitu 4. Nah, kita persentasekan nih 4 dengan data keseluruhannya. Jumlah data keseluruhannya ada berapa? Nah, nanti dikalikan 100%. Nah, baru dapat frekuensi relatifnya. Ya, kita coba ya. Yang pertama adalah kelas pertama yaitu 0 sampai dengan 9 tahun ya. Datanya masih sama yang tadi ya. 0 sampai dengan 9 tahun berarti 4 per 30. 30-nya dari mana? Dari jumlah keseluruhan. Keseluruhannya ini kan 30 warga ya, 30 orang ya dalam satu RT. Ini hanya fiktif ya. Berarti 4 per 30 dikalikan 100%. Seperti itu ya. Berapa hasilnya? Yaitu 13,33%.
Nah, bisa kita tulis di sini di kolomnya 13,33%. Ya, itu untuk frekuensi relatif kelas pertama. Kemudian yang untuk yang kelas kedua gimana? Yang kelas keduanya itu kan 10 sampai dengan 19 ya. Yaitu dia ada frekuensinya ada 3, berarti 3 per 30 dikalikan 100%. Nah, 3 bagi 3 aja kan 1 ya. Berarti di sini adalah 10%. Ya, berarti frekuensi relatif kelas kedua adalah 10%. Nah, selanjutnya untuk kelas ketiga yaitu 20 sampai dengan 29 ya. Berarti 7 per 30 dikalikan 100%. Yaitu berapa? Coret satu aja coretnya, berarti 70 dibagi 3 yaitu 23,33 dan seterusnya ya. Nah, kita pindahkan ke sini 23,33% ya. Kemudian yang keempat ya, kelas keempat yaitu 30 sampai dengan 39 yaitu berapa? Frekuensinya 8 ya. 8 per 30 dikalikan 100% yaitu berarti 80 dibagi 3 ya 26,67 ya persen. Kita pindahkan ke sini 26,67% ya. Kemudian kelas selanjutnya yaitu kelas yang kelima 40 sampai dengan 49 yaitu 5 per 30 dikalikan 100% ya, sama dengan kita coret sebetulnya tidak usah coret, sama-sama dibagi 5 ya, sini 6 sini 1, berarti 100 dibagikan 6 ya itu 16,67%. 16,67%. Nah, kemudian kelas yang ke-6 ya. Yang ke-6 yaitu 50 sampai dengan 59 yaitu 3 per 30 ya dikalikan 100%. Ya, di sini kita jelas, kita coret jadi 10 bawahnya 10-nya coret sini, sisanya adalah 10%. Makanya di sini 10%. Seperti itu ya frekuensi relatif. Mudah bukan? Selanjutnya yang ketiga distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, dari atas ya ini ya. Adalah satu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Nah, ini contohnya yaitu, nah kelasnya sama-sama yang tadi ya datanya, yaitu 0 sampai dengan 9, itu frekuensinya ada 4, ya 10 sampai dengan 19 frekuensinya ada 3, 20 sampai 29 frekuensinya 7, 30 sampai dengan 39 frekuensinya 8, 40 sampai dengan 49 frekuensinya 5, dan 50 sampai dengan 59 frekuensinya 3. Nah, untuk frekuensi kumulatif kurang dari ya, ini kurang dari ya, saya kurang tanda ini frekuensi kumulatif kurang darinya bagaimana? Ya, berarti untuk yang kelas pertama kita lihat data yang sebelumnya. Nah, ini kan data yang pertama ini kan frekuensi kumulatifnya frekuensinya 4 ya. Berarti data yang sebelumnya berapa? Tidak ada kan data yang sebelumnya, sebelum dari 0 sampai 9 ini tidak ada, berarti frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 0 gitu ya. Kemudian yang kelas kedua itu frekuensinya 3 ya, ada 3, berarti data yang sebelumnya ada berapa banyak? Yaitu kita lihat data sebelumnya itu kelas pertama yaitu 4, maka kita tulis di sini 4 ya, frekuensi kumulatif kurang darinya. Nah, kemudian kelas yang ketiga ini frekuensinya 7 ya, 7. Nah, data yang sebelumnya ada berapa? Ya, data yang sebelumnya totalnya ya, ini ada 3 tambah 4, berarti ada tuh 7 juga ya, ada 7 karena data sebelumnya jumlahnya ada 7. Nah, kemudian yang selanjutnya frekuensinya adalah 8 ya. Nah, 8 ini data sebelumnya ada berapa? Berarti 7 ditambah 3 tambah 4 yaitu 14 seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya lagi di sini frekuensinya ada 5, data sebelumnya itu ada berapa ya? Berarti 8 tambah 7 tambah 3 tambah 4, yaitu ada 22 ya. Dan yang terakhir di sini frekuensinya ada 3. Ya, berarti frekuensi kumulatif kurang darinya berapa? Yaitu data sebelumnya kita jumlahkan semua ya. Kita jumlahkan semua yaitu totalnya adalah 27
27 ya, karena 5 tambah 8 tambah 7 tambah 3 tambah 4 adalah 27. Mudah bukan? Yang keempat, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, ya berarti dari bawah ya, ini yang untuk yang lebih dari, adalah suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Nah, ini contohnya tabelnya. Datanya masih sama seperti yang tadi, yaitu usia dari RT 01 Kelurahan Mustika Jaya. Nah, di sini untuk yang kelas pertama, yaitu 0 sampai dengan 9, frekuensinya ada 4, ya berarti frekuensi kumulatif lebih darinya berapa? Ya, berarti lebih darinya kita lihat data setelahnya. Data setelahnya dengan data dirinya dijumlah ya, berarti frekuensi kumulatif lebih darinya adalah 30. Karena apa? Karena 4 tambah 3 tambah 7 tambah 8 tambah 5 tambah 3 hasilnya 30. Ya, kemudian kita lihat kelas kedua. Kelas kedua itu frekuensinya adalah 3 ya. Maka frekuensi kumulatif lebih darinya berapa? Berarti kita lihat data dia, data kelas kedua dan data setelahnya kita jumlah ya. Berarti 3 tambah 7 tambah 8 tambah 5 tambah 3. Ya, berarti hasilnya adalah 26 ya. Frekuensi kumulatif lebih darinya 26. Nah, kemudian kelas ketiga yaitu 7 frekuensinya. Nah, berarti frekuensi kumulatif lebih darinya adalah berapa? Berarti 7 ditambah 8 tambah 5 tambah 3. Yaitu berapa? 23. Nah, selanjutnya ya kelas keempat, dia itu frekuensinya ada 8 ya. Nah, maka frekuensi kumulatif lebih darinya adalah 8 tambah 5 tambah 3. Yaitu berapa? Yaitu 16. Nah, frekuensi kelasnya lagi ya, kelasnya selanjutnya itu 40 sampai dengan 49, yaitu frekuensinya 5, maka frekuensi kumulatif lebih darinya adalah 5 ditambah 3, yaitu 8. Dan yang terakhir ya 50 sampai dengan 59 frekuensinya adalah 3, maka frekuensi kumulatif lebih darinya berapa? Berarti data dia dan setelahnya, dan kebetulan setelahnya tidak ada 0, berarti hanya data dia saja yaitu 3. Seperti ini. Mudah bukan? Selanjutnya adalah distribusi frekuensi kumulatif relatif. Adalah suatu total frekuensi dengan menggunakan persentase. Nah, tadi kita bahas sebelumnya mencari distribusi frekuensi relatif ya, yang diambil dari data frekuensinya saja. Dan yang sekarang adalah distribusi frekuensi kumulatifnya ya, kumulatif relatif. Jadi yang kita ambil adalah data kumulatifnya ya. Nah, di sini ada contoh, datanya sama seperti yang tadi ya, yaitu ada banyaknya populasinya ada 30 dan di sini adalah warga dari RT 01 ya. Nah, kita lihat di sini frekuensi kumulatifnya frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatifnya itu 4, 7, 14, 22, 27, 30. Ya, maka untuk mencari frekuensi kumulatif relatifnya adalah untuk kelas yang pertama yaitu 0 sampai dengan 9, dia frekuensi kumulatifnya 4 per 30 dikali 100%. Kenapa 30? Karena jumlah warga ya yang ada di RT 01 tadi ada 30 orang ya. Pokoknya jumlah total populasinya adalah 30 ya. Sama dengan, nah di sini kita coret berarti 40 bagi 3 hasilnya adalah 13,33%. Nah, kemudian untuk kelas yang kedua yaitu 10 sampai dengan 19 ya, berarti frekuensi kumulatifnya 7 per 30 ya. Kalau misalnya mencari relatifnya tinggal dikalikan 100% ya. Berarti sini 70 dibagi 3 yaitu 23,33%. Nah, selanjutnya yang ketiga 20 per 29 sama dengan 14 per 30 ya. Jadi ini 14 ya kelasnya. Dikali 100%. Berarti di sini 140 dibagi 3 yaitu 46,67% ya. Selanjutnya kelas yang keempat yaitu 30 sampai dengan 39, berarti 22 per 30 dikalikan 100%. Nah, berarti berapa ini? Berarti 220 dibagikan
3, yaitu 73,33%. Dan yang kelima ya, yaitu 40/49. Nah, dia di sini frekuensi kumulatifnya yaitu 27/30 dikalikan 100%. Nah, 27 sama 30 kan bisa kita bagi ya, 27 bagi 3 itu 9. Nah, 0 ini kita coret 1, berarti 9 kali 10 yaitu 90%. Nah, yang keenam itu 50 sampai dengan 59, yaitu dia frekuensi kumulatifnya yaitu 30/30 ya, dikalikan 100%. Hasilnya yaitu 100%. Kita coret ya. Seperti itu. Mudah bukan? Bagaimana pembahasan tadi? Easy study kan? Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.